Kamu percaya nggak sih sebenarnya kalau misalnya kamu percaya diri, kamu tuh bisa ngedapetin apa aja yang kamu mau? Hai, ketemu lagi sama aku, Karina. Dan di video ini seperti biasa aku mau ngegambar sambil cerita tentang kisah nyata. Nah, cerita hari ini tuh cerita hari ini tuh sebenarnya cerita yang kayaknya sih udah agak lewat viralnya gitu. Tapi menurut aku masih tetap ini adalah cerita yang mind blowing gitu. Kayak kok ada gitu kejadian kayak gini. Jadi ini adalah cerita tentang inventing anak. Kamu mungkin udah nonton serinya, kamu mungkin belum nonton. Tapi aku sih rekomendasiin kamu untuk nonton ya. Nah, terus di video kali ini aku bakalan nyeritain si Anna ini tuh dari perspektif yang agak berbeda dibandingkan dengan film serinya itu sendiri. Jadi ini adalah perspektif dari Rachel, salah satu temennya Anna. Jadi siapa si Anna Delvey ini? Jadi Anna Delvey ini adalah salah seorang selebgram yang bisa menipu para sosialita dan kalangan elit di New York. Kamu bayangin seorang ABG ini umur 25 tahun bisa nipu sosialita dan kalangan elit di New York. Gila gak sih? Sejujurnya pas aku nonton seri ini tuh aku bener-bener kayak wah gila sih kok ada orang kayak gini. Aku bener-bener amazed banget gitu. Sebenarnya sih banyak orang yang bilang kalau seri ini tuh jelek, katanya penggarapannya tuh jelek gitu. Tapi for me personally aku nggak ngelihat cangkangnya, tapi aku ngelihat isinya atau makna yang lebih mendalam dari kasus si Anna Delvey ini. Karena yang aku lihat tuh kok ini orang bener-bener sangat amat percaya diri. Tahu gak sih level percaya dirinya tuh beyond banget gitu. Sampai saking percaya dirinya tuh ya orang percaya gitu. Kayak ya dia bilang dia adalah pewaris orang kaya dari Jerman katanya gitu. Karena dia percaya diri, jadi orang-orang juga yakin sama dia gitu. Karena dia yakin sama dirinya sendiri, ya udah orang juga jadi yakin sama dia gitu. Kalau dia adalah pewaris, kalau dia adalah orang kaya juga gitu loh. Terus tambah lagi mungkin poin plusnya ya, dia itu bisa menempatkan dirinya sendiri gitu loh. Dia tahu cara orang kaya berpikir, dia tahu gimana caranya mengimpresi para sosialita, kalangan elit. Dia tahu gimana caranya ngomong orang-orang elit itu kayak gimana. Dia tahu cara bersikap orang-orang kaya gitu, dan dia pelajari itu sendiri. Dia pelajari itu dari mana? Dari majalah yang dia baca. Jadi kita mulai aja deh. Ini dari perspektif Rachel. Jadi Rachel ini siapa sih? Rachel ini adalah seseorang di New York City yang bekerja di Vanity Fair. Jadi Vanity Fair itu adalah sebuah redaksi atau apa ya, majalah gitu kali ya, majalah yang bergengsi di New York gitu. Si majalah ini tuh bisa dibilang di bidang fashion gitu. Jadi ya udah dia tuh udah biasa banget kayak New York Fashion Week, Paris Fashion Week gitu. Nah karirnya tuh ya seputaran sono lah gitu. Jadi si Rachel ini juga udah terbiasa banget dikelilingi oleh brand-brand mahal atau sosialita New York, karena itu adalah kerjaannya dia gitu. Nah terus suatu hari ini si Rachel ini lagi di klub, terus dia tiba-tiba ketemu atau enggak dia tiba-tiba ngelihat ada Anna Delvey ini yang aku gambar sekarang ya kan. Dari jauh dia bisa ngelihat kalau si Anna ini wow gila. Dari dandanan aja kelihatan banget kalau Anna ini pakai baju branded yang mahal. Terus tiap kali di bar atau di klub, Anna Delvey ini selalu minta bottle service. Jujur aku nggak ngerti ya, karena aku belum pernah ke bar seumur hidup aku, jadi aku nggak ngerti. Tapi yang jelas katanya Anna ini selalu meminta service paling mahal di bar. Kayak lo punya minuman apa paling mahal, keluarin gitu. Jadi dia selalu minta pelayan yang nuangin, selalu minta botol termahal. So dari sana aja Rachel udah lihat wah gila nih orang tajir banget gitu, dan kok kelihatannya kayak masih muda tapi kok tajir banget gitu. Nah si Rachel ini udah mulai ada kayak bibit-bibit kekaguman dia lah sama si Anna Delvey ini. Dan kalau diperhatiin Anna Delvey ini kayak punya aksen yang sangat aneh. Jadi kayak aksen Rusia, apa ini aksen British gitu. Ini aksen yang aneh gitu, yang unik, yang orang tuh jadi kalau ngedenger aksen kayak gini udah pasti langsung inget si Anna Delvey ini. Terus Instagramnya Anna Delvey ini tuh waktu itu punya followersnya tuh sampai 50.000 kalau nggak salah ya. Nah di bar itu Rachel ternyata punya banyak banget mutual friends. Jadi sesama temen yang sama-sama kenal sama Anna Delvey ini gitu. Jadi ya udah mau nggak mau karena mereka punya temen yang satu circle, jadinya mereka pun kenalan nih Anna Delvey dan juga Rachel ini. Dan pas kenalan di klub itu memang si Anna Delvey
Delvey ini kayak royal banget gitu, kayak bayarin orang, jajanin orang gitu. Ya udah minum aja, minum, tenang aja, it's my treat gitu kan, aku aja yang bayar gitu, tenang aja gitu. Dan ini bikin si Rachel ini semakin kagum ya sama Anna Delvey. Wah gila nih, cewek masih muda udah bisa bayarin orang, udah gitu minta servis yang paling mahal pula gitu kan, edan banget gitu. Nah terus awalnya Rachel ini kan ngerasa kayak ya udah mungkin sama Anna Delvey ini tuh ya udah kayak temen biasa aja gitu, nggak mungkin Anna Delvey mau ngubungin dia lagi, karena si Rachel ini udah terbiasa banget temenan sama Sosialita. Kadang-kadang kan kayak Sosialita gitu kan kayak ya tenang aja, nanti aku kabarin ya, nanti aku ajak lunch ya, ternyata besoknya nggak ada gitu kan, nggak ngajakin gitu. Tapi beda dengan Anna Delvey, tiba-tiba setelah mereka ketemuan di bar di klub itu, besoknya Anna Delvey ngontakin lagi si Rachel dan ngajakin Rachel makan siang, lunch gitu. Yuk kita lunch yuk gitu di satu tempat ini yang restoran yang cukup mahal gitu kan. Jadi kayak di steakhouse gitulah, yang memang restoran yang khusus steak gitu. Nah kalau misalkan kita ya, kadang kita kan makan fast food aja nggak tiap hari gitu ya. Kadang kayak kita mikir-mikir ini tanggal tua tuh kayak nggak mungkin makan hedon gitu. Nah buat Anna Delvey itu sendiri, makan di restoran termewah itu udah kayak lifestyle dia sehari-hari gitu. Sementara beda jauh sama Rachel ya. Rachel itu tidak sajir Anna Delvey gitu, dia kayak masih orang yang masih merintis karir gitu, tidak setajir itulah si Rachel ini. Terus dia juga nggak yang tiap hari makan mewah, lifestyle-nya juga nggak sehedon itu gitu loh, nggak sehedon si Anna Delvey. Memang Rachel ini punya apartemen yang kecil di New York gitu ya. Nah terus akhirnya si Rachel pun datang ke restoran gitu kan, terus ketemuan sama si Anna Delvey, terus kayak mesen menu yang termahal, kayak menu apa di sini yang terbaik, oke keluarin gitu. Terus si Rachel ini bilang, maaf aku nggak bisa bayar ini gitu, ini terlalu mahal buat aku. Terus Anna tuh bilang, enggak, tenang aja, aku yang bayarin gitu kan, kamu pilih aja kamu mau yang mana gitu. Terus mereka pun kayak lunch, terus ngobrol-ngobrol. Anna ini bilang sama Rachel kalau dia tuh lagi sibuk kerja sama lawyer katanya gitu, karena dia ini karena si Anna ini katanya lagi mau bikin art foundation katanya gitu ya, Anna Delvey Foundation gitulah bilangnya gitu. Terus dia juga bilang kalau dia ini adalah pewaris salah satu orang terkaya di Jerman, dia bilang gitu. Terus katanya bapaknya tuh ngurusin minyak, katanya impor minyak dari Rusia lah ke Jerman lah, kayak gitu-gitu. Dan ya kamu bayangin aja lah kalau kamu ditraktir gitu ya di restoran mahal, ya pasti kamu percaya dong ya kan sama omongannya dia. Terus dia juga dari dandanan katanya terlihat seperti mahal dandanannya gitu kan. Dan Rachel ini percaya aja gitu loh sama Anna gitu. Terlebih kok Sosialita kayak Anna ini mau temenan sama dia gitu lah. Nah terus kan Anna ini kan katanya dari Jerman, terus dia di New York tinggal di mana ya kan. Nah apakah Anna ini ngekos di New York? Oh tentu saja tidak. Si Anna ini tinggal di New York itu di mana? Di hotel mahal gitu. Dan apakah dia tinggal di hotelnya cuma beberapa hari aja? Enggak, dia tinggal di hotel mahal itu selama berbulan-bulan. Bahkan pegawai-pegawai hotelnya aja tuh udah kenal Anna gitu. Pegawai hotelnya tuh tahu kalau Anna itu selalu ngasih tip yang mahal katanya gitu, suka ngasih uang katanya gitu. Jadi kayak si Rachel pun kadang-kadang suka main ke tempat tinggalnya Anna tuh di hotel-hotel mahal gitu, hotel-hotel mewah gitu. Nah terus akhirnya karena mereka itu kayak udah sering hangout bareng gitu, tiba-tiba si Anna ini ngajakin Rachel untuk liburan. Mau nggak kita liburan gitu ya, kita ke villa yang ini kali ya, yang bagus kali ya gitu kan. Terus si Anna ini pun bilang, gimana kalau kita kesini aja. Terus si Rachel bilang, Anna maaf aku nggak bisa karena ini kemahalan buat aku gitu kan. Terus kata Anna, udah tenang aja, aku yang bayarin kok, aku yang bayarin. Nah akhirnya mereka pun berencana untuk terbang ke Marrakesh gitu ya, kalau nggak salah ini di Maroko ya kalau nggak salah. Nah si Anna ini ngajakin terbang naik pesawat first class gitu kan. Anna ini juga selain ngajakin Rachel, si Anna ini bahkan ngajakin personal trainernya. Pokoknya mereka tuh total kayak berempat gitulah, si Anna, terus Rachel, terus personal trainernya, terus ada lagi kayak fotografer gitu kalau nggak salah. Nah pas mau berangkat nih, pas mereka lagi mau ngerencanain itu, si Rachel ini udah agak-agak ngerasa ada firasat yang nggak enak ya. Karena kenapa? Karena kan yang ngajakin naik pesawat first class kan enak gitu kan, sementara Rachel tuh kayak nggak pernah atau nggak jarang banget gitu naik first class. Tapi si Anna ini kayak kekeh banget gitu kan, pengennya naik first class. Terus
Terus tiba-tiba pas mereka lagi mau beli tiket gitu, si Rachel disuruh bayar sendiri gitu kan. Kata Anna, aduh ini kartu aku bermasalah nih gitu kan, kamu bisa nggak kamu pakai kartu kamu dulu, nanti aku ganti deh gitu kan. Terus ya udah deh, karena si Rachel juga ngerasa ya ini kan tiket buat gue juga, ya udahlah gue yang bayar gitu kan. Nah by the way aja nih, Rachel ini kan punya kartu kayak apa sih namanya, American Express gitu kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Jadi itu adalah kartu punya kantornya dia. Sistemnya tuh gini, jadi kantornya tuh kayak ngasih kartu ke dia kalau misalnya dia ada dinas luar nih, mau kemana, keluar kota kemana, dia tinggal pakai kartu itu aja, nanti bisa di reimburse ke kantornya gitu kan. Ya udah, no problem lah, Rachel udah pakai ini aja dulu buat sementara gitu kan. Terus mereka pun terbang berempat nih ya ke Marrakesh itu. Pas turun dari pesawat itu langsung disambut, ditunggu sama mobil apa, mobil Range Rover. Bahkan ada karyawan hotelnya sendiri, karyawan villanya itu datang menjemput pakai mobil Range Rover. Gila kan, gila gitu kan, itu mewah banget gitu. Terus mereka tuh kayak langsung, itu tuh kayak staff hotel khusus untuk tamu-tamu VIP gitu. Nah mereka pas sampai di villa tuh langsung masuk ke villanya. Terus Rachel bilang, loh kita ini nggak harus check in dulu. Terus kata Anna, enggak, tenang aja, udah aku bayar kok gitu kan. Mereka pun masuk ke villa itu, kayak villanya tuh bagus banget gitu, bener-bener kayak ada ciri tradisionalnya, ada desain agak modern, ada desain tradisional, tuh bener-bener kayak beautiful gitu kan, bagus banget, mewah gitu. Terus bahkan ada private pool kalau nggak salah, ada kolam renang private juga gitu kan. Terus tambah lagi di villa itu tuh kayak ada si Anna ini ngebayar pelayan yang full time. Jadi di dalam villa itu ya udah ada pelayan yang full time ngelayanin mereka gitu kan. Edan banget gak sih? Nah villanya kan bagus banget. Terus mereka tuh kayak mulai makan-makan, terus mereka hang out gitu ya. Bener-bener kayak wah liburannya menyenangkan banget gitu. Terus mereka juga room service gitu. Nah setelah beberapa hari, kalau nggak salah hari yang ketiga, nah si Anna ini mulai ngajakin Rachel untuk explore, ngajakin rombongan ini untuk explore gitu ya, jalan-jalan gitu, keluar gitu. Si Anna ini bilangnya sih pengen foto-foto buat Instagram katanya gitu. Terus mereka pun pergi ke sebuah toko di Marrakesh itu kayak toko yang bikin dress-dress tradisional gitu. Dan ini bukan, tahu nggak sih, bukan toko yang di pinggir jalan, yang di trotoar, bukan. Ini bener-bener kayak toko tradisional yang mahal gitu kan. Terus si Anna tuh dengan pedenya dia langsung masuk ke toko itu, dia nunjuk-nunjuk dress. Aku mau bikin ini, aku mau bikin dress ini, aku mau bikin warna hitam kali ya. Kamu mau nggak? Kamu warna apa? Warna putih. Oke, tolong bikinin warna hitam satu, warna putih satu gitu kan. Bahkan dia tuh kayak nggak nanya dulu harganya berapa, nggak nanya fee-nya berapa gitu, langsung main pesen aja gitu kan. Terus Rachel tuh dalam hati, wah gila nih orang gitu kan, mau bayarin gue gitu kan. Wah gila nih orang sampai bisa beli kayak begini, bahkan nunjuk-nunjuk nggak usah nanya harga gitu kan. Nah terus pas mau bayar nih di kasir, tiba-tiba ternyata si orang kasirnya tuh bilang, maaf bu, ini kartunya nggak bisa dipakai gitu. Terus Anna bilang, hah kenapa ya gitu kan, padahal lagi ada masalah ya gitu kan. Terus si Rachel nanya sama Anna kan, Anna kamu bilang nggak ke bank kamu kalau kamu lagi traveling gitu. Terus Anna bilang, ya enggak lah, kenapa aku harus bilang sama bank aku lagi traveling. Pantesan aja ditolak kartunya gitu kan. Kamu harus ngabarin ke bank kamu kalau kamu lagi di luar negeri gitu kan, biar nggak diblokir gitu lah. Oh iya sih bener juga kata Anna, ya udah ntar aku hubungin bank aku deh, bisa nggak pakai kartu kamu dulu, nanti aku gantiin gitu kan. Terus si Rachel tuh udah yang kayak oke ya pakai punya aku aja dulu gitu kan. Dan yang dibayarinnya tuh ribuan dolar hanya untuk dress. Habis itu nggak hanya dress ya, pas mereka makan malam pun sama Rachel yang bayar. Nah terus pas mereka mau pulang ke villa, mereka tuh nyadar satu hal, yaitu para karyawan villanya tuh pada nyariin Anna gitu, kayak resah banget gitu, mana bu Anna gitu kan. Terus si teman-temannya tuh kayak, hah kenapa emang nyariin Anna, ada apa sih gitu kan, bingung mereka. Terus si karyawannya bilang, iya bu, mohon maaf banget, ada salah satu karyawan dari tim kita yang dipecat gara-gara perihal kartu yang digunakan oleh Anna katanya gitu. Jadi si Anna ini pas ngasihin kartu kreditnya itu kayak nggak bisa dipakai dan si dananya itu nggak masuk gitu katanya. Jadi pihak hotelnya tuh nyalahin karyawan ini, dikiranya si dananya tuh dilipet lah, si dananya tuh diumpetin sama si karyawan ini, padahal kan nggak gitu ya kan. Terus mereka tuh bilang ini kartunya nggak bisa dipakai
dipakai dan kita butuh kartu yang bisa dipakai katanya gitu. Jadi kalau misalkan di villa itu tuh kayak kita harus nyimpen kartu kredit. Memang si kartunya itu nggak bakalan langsung di di charge gitu ya, kecuali kalau kita udah mau check out. Nah baru kartu kredit itu bakalan dipakai untuk dibayar gitu kan. Jadi cuma nyimpen doang tuh selama ini. Jadi pas anak kan bilang awalnya kayak dia udah bayar, tapi kok ternyata kartunya nggak bisa dipakai gitu kan. Terus si Ena tuh yang kayak pura-pura sibuk, ya nanti aku telepon orang banknya dulu gitu kan. Beberapa hari kemudian nih, mereka tuh kayak ngerasa udah mau diusir gitu sama si pegawai hotel ini. Terus tetap si pegawai hotel tuh terus-menerus minta kartu yang bisa dipakai katanya gitu kan. Terus Ena pun bilang, iya nanti aku telepon dulu orang banknya gitu. Rachel, bisa nggak pakai kartu kamu dulu, nanti aku gantiin. Tenang aja, ini kartunya nggak bakalan di charge, jadi cuma simpan aja di sana. Nanti kan pas kita mau check out kan pasti kartu aku udah bisa dipakai tuh. Nah tinggal bayar deh pakai kartu aku gitu kan. Oh iya oke gitu kan. Tapi bener kan ya, nggak langsung di charge ya kan. Soalnya kartu yang dipegang sama Rachel itu adalah kartu kantornya, jadi itu bukan kartu dia gitu kan. Ya udah, Rachel pun ngasihin kartunya dan disimpan di lobby hotel untuk jadi jaminan gitu lah. Walaupun nggak bakal di charge sampai mereka check out gitu kan. Nah karena penerbangan Rachel dan Ena ini nggak barengan, jadi si Rachel ini pulang duluan dan nitipin ke Ena tolong ya kartu aku nggak bakal dipakai kan, cuma disimpan doang kan ya kan. Terus Ena bilang iya ya tenang aja, nanti bakal pakai kartu aku kok bayarnya gitu kan. Udah, Rachel pun terbang duluan ke New York dan kartunya dititipin ke si Ena. Pertanyaannya, kok Rachel mau aja sih gitu kan, kok Rachel percaya aja sih? Ya siapa sih yang nggak percaya kalau kamu udah ngeliat ini orang tinggal di hotel mewah, pakai baju-baju mahal, bayarin kamu makan, minum, ya pasti kamu percaya dong kalau dia orang kaya. Dan pasti kamu juga percaya kan dia bakal gantiin uang kamu gitu kalau misalkan kamu udah ngeliat itu dengan mata kepala kamu sendiri ya kan. Nah seminggu kemudian setelah liburan itu, tiba-tiba si Rachel ini menerima tagihan sebesar 60.000 US dollar. Langsung panik dong si Rachel, kayak loh kok tagihannya sebesar ini gitu, perasaan pas dipakai nggak sebesar ini gitu, duit dari mana gue buat gantiin, gaji aja nggak nyampe segitu gitu kan. Dia langsung nelfonin si Ena, ini kenapa kok aku dapet tagihan segini? Oh ya tenang aja, nanti aku transfer kamu, aku bakalan transfer kamu. Terus besoknya ternyata masih belum ada, besok lagi nggak ada. Terus si Rachel terus nelfonin setiap hari dan selalu ada alasan yang ganti-ganti setiap kali dia nelfonin si Ena gitu kan. Ya tenang aja, ini kan transfernya bank internasional dari papa aku dari Jerman gitu kan, pasti butuh beberapa hari kerja gitu, kamu harus sabar gitu kan. Rachel pun akhirnya datang ke hotel tempat tinggalnya si Ena itu, dan Ena bilang, oh iya tenang aja nanti aku cari dulu ya, aku nggak bisa nemuin. Bahkan sampai jam 11 malam tuh si Ena tuh masih belum mau bayar gitu. Terus akhirnya Rachel pun, yaudah deh karena ini udah malam banget aku pulang dulu, besok pagi jam 8 aku kesini lagi, pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus bayar ya, karena itu kan kartu punya kantor aku bukan punya aku gitu. Oh iya tenang aja. Besok paginya Rachel ke hotelnya Ena, ternyata Ena udah check out, udah hilang. So itu berbulan-bulan. Terus Rachel tuh kayak panik, cemas gitu karena itu kartu yang kantornya gitu. Dia bingung kok gimana gitu. Dia bahkan di hotelnya itu, kata orang hotelnya, bahkan si Ena itu nggak bayar sewa hotel. Jadinya barang-barangnya Ena tuh ditahan di hotel karena si Ena nggak bayar. Akhirnya karena Rachel udah kayak panik banget ya kan, dia pun nelfon Ena, kalau kamu nggak bayar aku mau nggak mau harus lapor ke polisi katanya. Terus Ena bilang, ya ampun tenang aja sih, orang segitu doang, nanti kan ayahku kan pewaris loh, nanti aku akan transfer pokoknya gitu kayak. Terus Rachel pun kayak udah nggak kuat ya, dia pun akhirnya mau lapor ke polisi. Pas datang ke kantor polisi, dia nyeritain kronologinya. Terus polisinya tuh ketawa gitu, dan polisinya bilang, kita nggak bisa memperkarakan masalah ini karena apa? Karena ibu secara sukarela ngasihin kartunya ke temen ibu ya kan, nggak ada pasal untuk itu gitu, kita nggak bisa ngurusin itu. Akhirnya dari sana pun Rachel pun memutuskan untuk bilang terus terang sama kantornya, dan ya mau nggak mau Rachel akhirnya dipecat, kehilangan pekerjaan. Terus Rachel pun mikir kayak, oke, gue harus cari cara buat balas dendam sama nih orang, karena memang nggak ada pasal untuk penipuan emosional ya kan. Jadi Rachel pun memutuskan untuk apa? Untuk menjual ceritanya ke Vanity Fair. Jadi dia bikin artikel cerita kisah nyata berdasarkan pengalaman dia sama Anna Delvey. Baik gantinya kayak apa ya? Kalau nggak salah nih, correct me if I'm
wrong, utangnya tuh dilunasin atau enggak dibayar gitu si Rachel ini gitulah. Nah, gara-gara artikel itu Anna Delvey ini sempat ditahan, terus sempat lepas juga. Akhirnya Anna Delvey ini kayak ngumpet di sebuah retreat, kayak sempat ngumpet dan akhirnya sempat ketangkep lagi gitu. Nah, semenjak itu keluarlah artikel yang ditulis sama Vivian Ken kalau nggak salah, dan dari sanalah kasus ini jadi besar banget. Makin keluar orang-orang yang sempat ditipu sama Anna, dan ternyata penipuannya nggak hanya sebatas Rachel aja, bahkan si Anna ini sempat menipu bank, menipu pemilik perusahaan private jet, menipu sosialita, terus dia juga nipu investor. Jadi dia tuh kayak memasukkan dokumen gitu. Jadi dia kan mau mendirikan Anna Delvey Foundation, ya kan, Art Foundation itu. Nah, untuk mendirikan bisnis itu tuh kan dia butuh modal. Jadi dia nyari bank, nyari pinjaman ke bank untuk minjem sebesar 22 juta US dollar. Dia bilangnya sama bank itu dia tuh punya warisan sebesar 60 juta yang bisa cair kalau dia udah umur sekian lah gitu. Nah, masalahnya bank ini sebelum ngasih pinjaman itu kan harus cross check dulu, nih orang beneran punya warisan nggak, nih orang beneran orang kaya nggak. Dan untuk meneliti itu bank itu kan butuh biaya, ya kan, butuh dana untuk memproses itu gitu. Akhirnya bilanglah ke si Anna, kalau kamu mau minjem kamu harus ngasihin dulu ke kita sebesar 100.000 US dollar untuk kita menyelidiki, untuk cross check lah apakah kamu benar pewaris gitu kan. Ya udah, terus akhirnya Anna pun kayak, bahkan dia tuh saking pinternya sampai ganti penampilan. Yang awalnya dia tuh rambutnya pirang, dia ganti jadi rambut coklat, pakai kacamata, biar orang tuh ngelihat dia tuh kayak sosok yang pinter gitu. Dan emang bener orang jadi percaya sama dia ketika dia udah ganti penampilan. Saat dia udah pakai kacamata tuh orang jadi lebih respect gitu. Aneh banget sumpah. Akhirnya dia pun kemana nyari 100.000 dolar, dia nyari ke bank lain, dia minjem ke bank lain sebesar 100.000 US dollar, terus dia balik lagi ke bank yang utamanya karena dia kasih tuh DP 100.000 US dollar. Nah, akhirnya si bank ini pun memproses, nge-cross check ya apakah benar Anna Delvey ini adalah seorang pewaris, dan proses itu sudah menghabiskan 45.000 US dollar gitu. Nah, tiba-tiba si Anna ini kayak nggak tahu kenapa dia tiba-tiba bilang, oh tenang aja nanti bakalan aku bayar, bisa nggak kamu balikin dulu sisanya gitu. Jadi si bank pun kayak ngebalikin 55.000 US dollar, terus dia buka akun bank, dia ngedepositin uang itu, terus dia bisa ngambil bunga depositnya. Aku nggak ngerti deh, pokoknya dia menipu bank, dia memasukkan dokumen bank, dia juga pakai private jet bahkan nggak dibayar. Pokoknya dia menerima beberapa tuntutan gitu ya saat dia disidang, dari perusahaan private jet, dari bank, dari sosialita juga gitu. Terus pas lagi persidangan nih, ini dari serinya yang aku lihat ya, si Anna Delvey ini sempet nggak datang ke persidangan. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak mau pakai baju yang disediain. Dia bilang itu bajunya jelek, sampai orang tuh kayak harus nyari baju biar dia mau pakai dan dia mau datang ke persidangan gitu. Jadi dia memperlakukan persidangan itu sebagai fashion show. Dia ngerasa dia seneng jadi pusat perhatian wartawan. Dia ngebayangin, wah bakal banyak wartawan, dia harus dandan super duper oke gitu. Bahkan ada Instagram yang dibikin sama temennya itu kayak foto-foto outfit dia selama persidangan gitu. Terus di hari terakhir dia harus divonis di persidangan, dia pakai baju warna apa? Pakai baju warna putih. Oh, emang kenapa kalau orang pakai baju warna putih gitu? Ini biasanya nih ya, aku sebagai orang seni rupa nih menilai kalau misalkan baju warna putih itu biasanya disimbolisasikan sebagai sesuatu yang suci, yang bersih, yang inosen gitu. Dia pakai dress warna putih di hari putusan sidang. Akhirnya si Anna Delvey ini pun dipenjara, dan dia udah keluar dari penjara di tahun 2021 kalau nggak salah. Bahkan dia udah main Instagram lagi sekarang. Dia udah klarifikasi di Instagramnya. Dia bahkan kayak mungkin dia menikmati famous yang dia punya gitu. Dia seneng dia famous, dia emang dari dulu dia pengen terkenal gitu. Dan dia menikmati itu, dia nggak ada rasa bersalah, dia nggak ada ngerasa malu. Narsistik banget gitu orang itu. Tapi aku tuh gimana ya, amazed tuh kok bisa gitu ya ada orang sepercaya diri itu. Dan aku amazed tuh, wah gila, ternyata kepercayaan diri itu sepenting itu loh dalam kehidupan ini. Kalau misalnya kamu percaya diri ya, mau kamu lulusan manapun, kalau kamu percaya diri, orang juga bakalan percaya sama kamu. Ya udah, kamu tuh udah percaya sama diri kamu sendiri, pasti orang juga bakal ikut percaya sama kita gitu. Kayak wah, penting banget ya jadi orang yang percaya diri, tapi ya nggak senarsistik itu juga ya. Tapi ya jangan sampai kepercayaan diri kita ngerugiin orang lain ya. Kepercayaan dirinya ya secukupnya aja gitu. Nah, kamu udah nonton belum sih seri ini? Kamu cerita dong di komen pendapat kamu, gimana sih menurut kamu Anna Delvey ini? Ya, ini dia sketsa dari Anna Delvey. Dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.